Saudara, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah kepada para sahabat pernah bercerita. Ceritanya begini, di zaman Bani Israel, jauh sebelum baginda Rasulullah dilahirkan, adalah seorang raja yang zalim, punya kekuasaan yang besar luar biasa, sampai-sampai saudara, raja yang zalim yang punya kekuasaan yang besar luar biasa ini mengaku menjadi Tuhan. Dan apabila ada orang yang coba-coba berani mengakui Tuhan selain dia, maka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar, alias akan dibunuh. Saudara, raja zalim yang punya kekuasaan yang besar yang mengaku Tuhan ini, dia punya tukang sihir. Tukang sihir ini sudah tua. Satu hari tukang sihir mengajukan usulan kepada raja, "Tuan raja, ya, saya ini kan sudah tua. Mohon kepada saya, Tuan Raja, carikan seorang pemuda yang nanti kepadanya akan saya turunkan semua ilmu yang hamba miliki dan kelak akan menggantikan posisi saya." "Oh," kata Tuan Raja, "baik." Singkat cerita saudara, maka dicarikanlah seorang pemuda yang nantinya akan menggantikan atau akan diajarkan kepadanya semua ilmu tukang sihir raja yang nantinya akan menggantikan tukang sihir yang sudah tua itu. Nah, saudara ikhwanu fillah, akhirnya tepatlah harinya sang pemuda ini pun berangkat ke rumah si tukang sihir untuk belajar tentunya. Namun sebelum sampai ke rumah tukang sihir untuk belajar, ia pun melalui sebuah tempat di mana tempat ini di sana ada sebuah gua. Di dalam gua ini, ketika sang pemuda lewat hendak ke tempat tukang sihir untuk belajar, ia pun mendengar suara sayup-sayup. Ia pun penasaran, dia mendekati suara tersebut. Semakin dekat, semakin jelas. Akhirnya saudara, ternyata di sana ia pun bertemu di tempat itu seorang rahib. Kalau istilah kita sekarang, seorang ustadz ataupun kiai, di mana rahib ini sedang bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Pemuda ini pun penasaran lalu bertanya, "Wahai kakek tua, siapakah saudara? Saya ini seorang hamba Allah yang dhaif. Kamu sedang apa?" "Saya sedang beribadah kepada Allah." "Yang kamu baca tadi apa?" "Itu tasbih subhanallah, artinya maha suci Allah." Akhirnya saudara, pemuda ini pun lama berdialog dengan rahib ataupun kiai ini
di dalam gua tersebut karena ia sangat tertarik dengan apa yang diajarkan oleh rahib atau kiai ini. Lalu tanpa disadari ia pun akhirnya terlambat datang ke tempat si tukang sihir. Setelah pemuda ini lama bercerita atau mendapatkan pengajaran ilmu agama, ilmu-ilmu ketauhidan dari rahib ini, ia pun berangkat ke rumah si tukang sihir. Namun ia dapat semprotan, "Kamu kenapa terlambat? Kamu kan hendak mau belajar. Kamu akan saya berikan semua ilmu yang saya miliki, ilmu sihir. Kamu jangan main-main." Akhirnya pemuda ini, saudara, disemprot, dimarah oleh si tukang sihir karena telat datang, dikarenakan dia pun sebelumnya singgah di tempat ibadahnya rahib. Nah, singkat kata, saudara, pulang dari belajar tempat tukang sihir, ia mampir lagi karena rupanya dia lebih tertarik kepada apa yang diajarkan oleh rahib ini tentang ilmu-ilmu agama, sehingga ketika dia hendak mau belajar dan pulang dari belajar ilmu sihir, ia selalu singgah di sana. Namun ia menceritakan kepada si rahib bahwa dia selalu dimarah si tukang sihir bila terlambat, dan dimarah keluarganya juga bila terlambat pulang. Maka saudara, si rahib pun memberikan ide kepada pemuda ini, "Begini saja, nanti kalau kamu terlambat ke tempat si tukang sihir, bilang saja kamu sedang ditahan oleh keluargamu. Dia pasti akan tidak mau marah. Dan kalau kau terlambat pulang ke rumah, ke tempat keluargamu, bilang bahwa kamu ditahan oleh si tukang sihir karena banyak pelajaran-pelajaran yang perlu diajarkan kepadamu." Akhirnya dengan ide ini, saudara, maka dia pun selamat, tidak dimarahi oleh keluarganya pada saat terlambat pulang, dan tidak dimarahi oleh si tukang sihir pada saat terlambat datang, padahal dia lama singgah dan belajar di tempat ibadahnya rahib atau kiai yang beriman kepada Allah ini. Singkat kata, saudara, suatu hari ketika pemuda ini hendak pergi belajar ke tempat si tukang sihir, di sana jalan yang ramai tiba-tiba sepi. Kenapa sepi, saudara? Ya, ternyata di sana ada seekor binatang buas yang lagi memperlihatkan, yang lagi menghambat orang yang lalu lalang. Lalu pemuda ini pun berpikir, "Oh, inilah kesempatan saya untuk melihat, membuktikan mana yang lebih benar yang diajarkan oleh rahib itu kepada saya, atau yang diajarkan oleh si tukang sihir itu kepada saya." Pemuda ini, saudara, mengambil sebuah batu, kemudian melempar binatang buas yang menghambat orang berlalu lalang, yang menakuti orang lalu lalang. Ia pun memasang niat dan berkata, "Ya Allah,
Aku ingin membuktikan mana lebih benar ajaran rahib atau kiai itu ketimbang apa yang diajarkan oleh si tukang sihir. Maka kalau memang ajaran rahib yang saya terima itu lebih benar, maka binasakanlah binatang buas yang mengganggu orang untuk lalu lalang ini. Lalu ia pun melempar hewan atau binatang buas itu, saudara. Seketika itu Allah ingin buktikan kepada si pemuda bahwa ilmu atau apa yang diajarkan oleh rahib ini, kiai ini, lebih benar, lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh si tukang sihir. Maka binatang buas itu pun mati akibat dilempar oleh pemuda ini. Maka berita atas kehebatan pemuda ini tersebar kemana-mana. Ditambah lagi, saudara, bukan tersebar, kehebatan pemuda ini telah mampu membunuh binatang buas, bahkan tersebar kemana-mana. Pemuda ini ternyata sangat ampuh, sangat hebat, dapat mengobati berbagai macam penyakit, mulai daripada penyakit kulit gatal-gatal, penyakit kusta, penyakit tuli, bahkan orang buta sekalipun bisa sembuh diobati oleh pemuda ini. Maka saudara, sampailah terdengar kehebatan pemuda ini kepada seorang hulu balang atau hamba yang bekerja di istana Raja Zalim ini, yang dia buta. Lalu ia pun mendatangi pemuda ini, saudara. Wahai pemuda, saya dengar dari orang-orang engkau dapat mengobati berbagai macam penyakit. Maka untuk itu saya ini buta, tolonglah obati saya, sembuhkanlah penyakit buta saya. Kata pemuda, saya tidak dapat menyembuhkan penyakit. Yang dapat menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mau beriman, percaya kepada Allah, maka saya akan berdoa untuk kesembuhan mata kamu. Oh, kalau hanya itu, baik. Maka dia pun bersedia beriman kepada Allah. Lalu pemuda ini pun mendoakan orang buta yang bekerja di istana Raja Zalim ini. Lalu dengan izin Allah, saudara, mata orang buta ini pun sembuh. Setelah sembuh, dia pun pulang ke istana. Raja tentu lihat, kamu kemarin kan buta, sekarang kok sudah bisa melihat? Lalu dia pun cerita, begini Tuan Raja, saya diobati oleh Allah. Oleh Allah, ya. Siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhan saya, Tuhan Tuhan, dan Tuhan pencipta langit dan bumi. Lalu raja pun marah. Kalau begitu, kamu akan saya bunuh. Dari mana kamu mengenal semua ini? Siapa yang mengobati kamu sampai sembuh? Didesak, saudara. Awalnya dia tidak mau bilang apa-apa, namun akhirnya ketahuan. Dipanggillah pemuda ini, karena dialah yang telah mendoakan orang buta ini sampai sembuh. Dipanggil, saudara. Kamu yang menyembuhkan orang buta ini sampai dapat melihat. Nah, terjadilah dialog, saudara, sampai singkat cerita menular sampai kepada rahib.
rahib pun juga dapat dipanggil dan disidang di tengah-tengah persidangan raja zalim, karena rahib tidak mau dibujuk dan tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya. Akhirnya saudara, rahib pendeta ini, atau istilah kita sekarang kiai ini, pun dibunuh dengan cara sadis, dengan cara digergaji kepalanya. Sekarang giliran kamu, kata Tuan Raja kepada pemuda. Kalau kamu tidak mau meninggalkan keyakinanmu, keimananmu, mengakui Tuhan, bukan saya, ada Tuhan selain saya, maka kamu juga akan saya bunuh. Silahkan Tuan Raja. Pemuda ini tidak takut dan tidak gentar, saudara. Akhirnya raja pun memanggil hulu balangnya. Wahai hulu balang, bawa pemuda ini ke atas gunung yang sangat tinggi. Nanti sampai di atas gunung yang sangat tinggi, tanya dia kembali. Kalau dia mau meninggalkan keyakinannya, mau mengakui aku sebagai Tuhannya, maka bawa dia pulang. Tapi kalau dia tidak mau meninggalkan keyakinannya, maka lemparkan dia dari atas gunung, biarkan dia mati. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Begitu hulu balang bala tentara raja zalim sampai ke atas gunung bersama dengan pemuda yang tangguh imannya ini, gunung itu bergetar, saudara. Bala tentara ini yang mengantarkan pemuda ini pada berjatuhan, bahkan mereka yang binasa dimatikan oleh Allah. Sementara pemuda ini kembali ke istana raja zalim dengan selamat. Raja heran, loh, kamu kok masih hidup? Kamu tadi kan sudah dibawa oleh hulu balang saya. Iya betul Tuan Raja, saya masih selamat, dan mereka sudah semua dibinasakan oleh Allah. Kemudian oleh raja, saudara, kembali memanggil hulu balang yang lain. Hulu balang, bawa pemuda ini berlayar ke tengah lautan samudra yang amat luas. Nanti setelah sampai di sana, tanya dia. Kalau dia mau murtad, meninggalkan keyakinannya, imannya, maka bawa dia kembali dengan selamat. Tapi kalau dia tetap dalam keadaan murtad, dia tetap tidak mengakui aku sebagai Tuhannya, maka lemparkan dia ke tengah lautan. Singkat kata, singkat cerita, saudara, akhirnya bala tentara pun membawa pemuda ini berlayar ke tengah lautan yang sangat luas. Sampai di tengah lautan, saudara, terjadi dah badai dan topan yang dahsyat. Kapal tenggelam, semua hulu balang raja binasa. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda ini pun selamat kembali ke istana raja. Lagi-lagi raja geleng kepala, heran, kamu ini kok tidak bisa mati? Kata pemuda, Tuan Raja, bagaimanapun caranya, Tuan Raja ingin membinasakan saya, tidak akan bakal bisa. Karena yang menghidupkan dan yang mematikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuan Raja tetap ngotot ingin membunuh saya, maka saya bisa Tuan bunuh, saya bisa mati apabila Tuan Raja mengikuti apa yang saya sarankan. Tanpa itu Tuan Raja tidak bisa membunuh saya. Karena Tuan Raja ini begitu sangat marah kepada pemuda ini. Asalkan pemuda ini mati, ia pun setuju mengikuti teori atau saran pemuda ini. Bagaimana caranya supaya kamu bisa mati? Katakan saja. Begini Tuan Raja,
besok kumpulkan semua rakyat di tempat yang sangat luas. Oh, baik. Maka dikumpulkanlah saudara semua manusia, orang-orang di istana, rakyat dipanggil untuk kumpul. Manusia kumpul. Kemudian selanjutnya bagaimana? Pemuda, supaya kamu bisa mati, kata raja. Kemudian Tuan Raja, ikatlah saya di sebuah tiang. Kemudian nanti panahlah saya dengan bacaan yang saya ajarkan. Oh, baik. Maka diikatlah dalam sebuah tiang pemuda ini, saudara. Lalu raja memanggil para tukang panah. Akhirnya tukang panah pun main memanah pemuda ini yang bernama Ghulam. Tidak bisa kena, saudara. Pemuda ini aneh, dipanah oleh para tukang panah raja, nggak bisa kena. Kata pemuda, raja, tadi kan saya sudah bilang, yang memanah saya itu kamu sendiri. Oh, begitu, baik. Maka rajalah yang langsung memanah saudara pemuda ini. Tuan Raja, ikut apa yang saya bacakan supaya Tuan Raja bisa membunuh saya. Ayo bacakan, kata raja. Lalu pemuda ini pun mengajarkan, baca. Bismillahirrabbilalamin. Lalu raja pun memanah. Bismillahirrabbilalamin. Ditarik panah saudara, lalu menancap di hulu hati pemuda yang tangguh ini. Lalu seketika barulah pemuda ini mati. Namun ternyata saudara, di sana tanpa raja sadari, dia telah kalah. Manusia yang begitu banyak memadati tanah lapang menyaksikan kematian pemuda ini. Mereka pun lalu bersama-sama membaca amanna billah, amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Tuhannya Ghulam, Tuhannya pemuda yang tangguh ini. Karena mereka tahu setelah raja tadi membacakan nama Allah, maka orang pun tahu bahwa Allah itulah yang sebenar-benarnya Tuhan. Maka mereka rame-rame saudara membaca dan beriman kepada Allah. Lalu saudara, singkat kata, raja marah. Raja pun memerintahkan kepada hulu balangnya, hulu balang, gali parit yang panjang, yang dalam, yang luas. Berikan pengumuman, yang mau murtad meninggalkan keimanannya selamat. Siapa yang bertahan dalam keimanan percaya kepada Allah akan siap dibakar. Ternyata saudara, dengan ancaman ini orang-orang tidak takut. Mereka rela dibakar, mereka rela hangus di dalam sebuah parit yang panjang, yang lebar, yang dalam. Mereka rela mati asal iman mereka tidak lekang dari hati dan dada mereka. Yang unik saudara, dalam cerita Ashabul Ukhdud ini ada seorang ibu-ibu yang lagi menyusui, menggendong bayinya yang beriman kepada Allah. Ia pun ragu, saya kalau mati tidak masalah, tapi bagaimana dengan bayi saya ini? Dia ragu saudara. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada bayi ini untuk berbicara. Ya ummi, wahai ibuku, jangan takut, jangan resah,
bahwa ibu adalah berada di jalan yang benar. Dengan ucapan bayi ini, saudara, maka ibu ini pun tidak gentar imannya. Lalu ia bersama bayinya loncat ke parit yang sudah menyala-nyala ini. Ia pun rela mengorbankan segala-galanya, mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan bahkan bayinya yang ia sayang, yang ia cinta, ternyata tidak mengalahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah Ashabul Ukhdud, saudara. Mudah-mudahan menambah ilmu kepada kita, menambah pengalaman. Semoga iman kita tidak pernah goyah. Silahkan zaman berubah, tapi iman jangan pernah goyah. Silahkan hari berganti, tahun berlalu, tapi iman jangan pernah berganti dan berlalu. Sekali la ilaha illallah sampai mati. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.